Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Shalom semuanya, luar biasa. Yang di sini juga luar biasa semuanya. Salam karis, salam kasih karunia. Kita ketemu lagi di minggu pertama bulan November. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan walaupun secara online. Tidak memutuskan hadirat Tuhan untuk kita. Amin saudara. Kita turunkan kepala, kami bersyukur Tuhan. Kau luar biasa untuk kami Bapa. Saat ini kami datang ya Bapa ke hadirat-Mu, mengucap syukur kami, mengucap terima kasih kami. Kami masih diberikan kesempatan, kami bisa memuji memuliakan. Terima kasih Bapa. Yes. Terima kasih Bapa. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Bersama kita katakan terima kasih, terima kasih buat hari yang Kau beri. Dengan segenap hati kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih ku berikan padamu. Dengan segenap hati lagi kita katakan terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Ini hati kami Tuhan. Amin. Terima kasih, oh Yesusku. Kami katakan sekali lagi, saat pagi hari Tuhan, saat pagi hari Tuhan, kami sujud sembah-Mu. Dengan mezbah korban syukur, kami berikan pujian kami. Pujianku bersama kita angkat tangan kita katakan, ku angkat tangan sembah-Mu Yesus di hadapan tahta-Mu. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Dengan sukacita kita katakan terima kasih, terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Terima kasih ku berikan padamu. Terima
Bersyukur untuk hari yang luar biasa Bapak. Bersyukur untuk setiap keadaan kami Bapak, baik itu tidak enak ataupun enak ya Tuhan. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, kayak mau masuk lebih dalam lagi, kayak mau meloncat, kayak mau beriarya untuk Engkau ya Tuhan, kayak mau masuk musim yang baru ya Tuhan, lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi ini ya Tuhan, kami tetap mau menang Tuhan, dan kami mau masuk musim yang baru. Terima kasih Bapakku yang baik. Kuduskan, sucikan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Amin. Di kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Sukacita semuanya. Sukacita semuanya. Senyumnya dong ibu-ibu. Luar biasa. Mari kita masuk musim yang baru. Mari kita masuk berkat yang baru. Kita aminkan setiap apa yang menjadi keinginan kita, pergumulan kita. Dan kami percaya Tuhan Yesus luar biasa. Amin saudara. Yes. Engkau bertahta di dalam hati kami. Kau bertahta di dalam setiap jalan hidup kami. Yes. Kau bertahta di dalam hatiku. Yes. Kau berbahasa di setiap jalan hidupku. Kau Tuhan, Kau Raja, ajaib perbuatanmu. Siapa namanya? Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekarang masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Kau nyatakan hidupku di dalamku. Yes. Masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Rancangan indah terjadi dalamku. Sekali kita katakan, Kau bertahta. Kau bertahta di dalam hatiku. Yes, Kau berkuasa. Kau berkuasa di setiap jalan hidupku. Kau Tuhan, Kau Raja, ajaib berkuasa. Katakan namanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekarang masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Kau nyatakan hidupku di dalamku. Masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Rancangan indah terjadi. Sekarang lebih semangat dikatakan. Sekarang masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Dan hidupku di dalamku. Masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Rancangan indah terjadi dalamku. Yes, musik memuji Tuhan. Bagi kita tepuk tangan di atas kepala kita. Masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Kau nyatakan hidupmu di dalamku. Masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Rancangan indah terjadi dalamku. Katakan sekarang. Yes. Masuk dalam musim yang baru. Kau nyatakan hidupku di dalamku. Masuk dalam berkat yang baru,
terjadi dalamku. Rancangan indah terjadi dalamku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Lebih semangat lagi. Yes, luar biasa. Yes. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, beri yang terbaik, menari untuk Tuhan. Saat ini kami, Bapa, kami saat ini mau datang lagi ke kamu Tuhan, lebih dalam lagi di dalam penyembahan kami Bapa, karena kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang begitu luar biasa untuk kami, menguduskan, menyucikan, mengingatkan kami, bahkan menegur kami Bapa. Makasih Tuhan. Banyak hal yang tidak dapat kami mengerti, banyak hal yang tidak dapat kami pahami Bapa, tapi yang kami tahu, Engkau ada buat kami. Engkau selalu ada buat kami. Kami mau terus menyembah Engkau, karena Yesus namamu yang patut ditinggikan, namamu yang terindah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami Bapa. Banyak hal tak ku mengerti tentang jalan hidupku. Banyak hal tak ku pahami tentang jalan-Mu. Tuhan, ku menyembah. Kau singkapkan jalan yang tak ku mengerti. Yesus, ku tinggikan. Namamu termanis di hidupku. Amin Yesus. Satu hal yang ku mengerti, Kau ada bagiku. Satu hal yang ku pahami, Kau beri kekuatan. Katakan bersama, Tuhan, Tuhan, ku menyembah. Kau singkapkan jalan yang tak ku mengerti. Yesus, ku tinggikan namamu, namamu termanis di hidupku. Katakan Tuhan, Tuhan, ku menyembah. Kau singkapkan jalan yang tak ku mengerti. Yesus, ku tinggikan namamu, namamu termanis di hidupku. Katakan, Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, ku menyembah. Amin. Singkapkan jalan yang tak ku mengerti. Yesus, ku tinggikan namamu termanis di hidupku. Namamu Tuhan, namamu termanis di hidupku. Namamu
kasih Bapa Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Amin Yesus. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kami siapkan hati kami, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan bersama, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. firman-Mu, firman-Mu Tuhan, oh penolong hidupku. Kami siapkan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, salam damai sejahtera, kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema lapar dan haus secara rohani. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah ini disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu banyak orang yang mengikuti Dia, haus dan lapar akan firman Allah. Dan Tuhan menyampaikan kepada mereka di dalam Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata berbahagia adalah kata yang diambil dari bahasa Yunani, makarioi. Makarioi itu artinya yang pertama adalah berbahagia, yang kedua artinya adalah diberkati, dan yang ketiga artinya adalah beruntung. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia, setiap hari kita membutuhkan makanan dan minuman. Kita perlu makan pagi, siang, dan malam. Tubuh kita membutuhkan makanan setiap hari. Demikian juga dengan tubuh rohani kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, membutuhkan makanan rohani. Manusia yang sejati terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, roh dan jiwa kita membutuhkan makanan rohani supaya kita akan bertumbuh secara rohani dan juga mengalami berkat
Allah dalam kelimpahan kasih karunia. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kebenaran yang kita ketahui dan kita alami akan memerdekakan kita. Kita dimerdekakan dari apa? Kita dimerdekakan dari kebodohan. Kita dimerdekakan dari ikatan belenggu-belenggu yang membelenggu kita yang tidak sesuai dengan firman Allah. Alkitab berkata, janganlah kamu bodoh, tetapi hendaklah kamu mengerti kehendak Allah. Kalau kita mengerti kehendak Allah dan mengalami firman-Nya di dalam hidup kita sehari-hari, maka kita mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Tuhan adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia tahu di dalam hidup kita, kita membutuhkan kebahagiaan. Dia tahu di dalam hidup kita, kita membutuhkan kepuasan. Di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, selalu ada ruang ketidakpuasan. Ada aspek-aspek tertentu di mana uang tidak dapat memuaskan kita. Pendidikan tidak dapat memuaskan kita. Keahlian tidak dapat memuaskan kita. Bahkan pengalaman tidak dapat memuaskan kita. Dan aspek-aspek ini hanya bisa dipuaskan oleh Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mari kita membangun dan mengembangkan sikap hati yang lapar dan haus akan kebenaran, karena Tuhan akan memuaskan kita sekalian. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pemazmur ini mengalami tekanan, pergumulan demi pergumulan. Tidak disebutkan tekanan atau pergumulan apa yang sedang dia alami. Tetapi di dalam ayat yang ke-6 dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Tekanan demi tekanan, pergumulan demi pergumulan yang dialami oleh pemazmur ini membawa dia kepada satu kerinduan, suatu harapan bahwa Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan melepaskan dia dari tekanan dan pergumulan. Tuhan akan memuaskan dahaga jiwanya. Karena itu di dalam hatinya dia mengungkapkan satu ungkapan yang luar biasa seperti ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa di sini dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair? Pada masa kemarau, musim kemarau yang berkepanjangan, sungai bisa menjadi kering. Karena itu,
Binatang akan berusaha, khususnya rusa, akan mencari sungai yang masih ada airnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur ini mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan kerinduan yang terdalam, di mana dia merindukan Tuhan. Dia merindukan lawatan Tuhan. Dia merindukan jamahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Barangkali ada di antara saudara yang sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami tekanan, sedang mengalami kegelisahan di dalam hati hari-hari ini. Karena keadaan yang masih sulit, keadaan yang belum ada jalan keluar, pergumulan bertambah besar, bertambah berat, dan jiwamu tertekan. Dan engkau merindukan kelepasan, kau merindukan kepuasan, kau merindukan kebahagiaan, kau merindukan jalan keluar, engkau merindukan pertolongan. Datanglah kepada Allah. Milikilah hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Bangun dan kembangkan kerinduan-kerinduan akan kehadiran Tuhan. Kerinduan-kerinduan akan perjumpaan dengan Tuhan. Kerinduan-kerinduan mengalami divine intervention, mengalami intervensi ilahi, di mana engkau mengalami satu pengalaman yang khusus, satu pengalaman pribadi bersama dengan Allah dalam pergumulan-pergumulan hidup. Pemazmur ini berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Rupanya pemazmur ini mengalami satu pergumulan yang sangat berat dan mencari Tuhan, pergi ke bait Allah, di mana dia melihat banyak orang yang menuju ke bait Allah untuk berjumpa dengan Allah. Sebagai orang yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan kelepasan, membutuhkan jamahan Tuhan. Dia memiliki kerinduan yang sangat besar. Dan di dalam ayat yang ke-6 bagian kedua dia berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita membutuhkan Allah setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Karena itu, datanglah kepada Dia. Carilah Tuhan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Buka hatimu sepenuhnya. Dan izinkan Tuhan bekerja dan berkarya di dalam hidup. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku.
Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pemazmur ini menyatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Menghadapi pergumulan demi pergumulan, menghadapi tantangan demi tantangan, di mana kita melihat belum ada jalan keluar, belum ada pertolongan, kemudian tekanan demi tekanan akan membuat kita gelisah, bahkan tertekan, membuat kita stres, membuat kita takut dan sebagainya. Pada waktu kita menghampiri Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, di situ ada pertolongan dan jiwa kita akan menjadi tenang karena Tuhan adalah Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan adalah Allah yang menganugerahkan damai sejahtera, sukacita kepada orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pemazmur ini mengatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Dan Dia mengajak orang-orang untuk percaya kepada Allah setiap waktu. Dalam ayat yang ke-9 Dia berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Pemazmur ini telah mengalami perlindungan Allah, telah mengalami pertolongan Allah, telah mengalami jamahan Tuhan, telah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan sehingga dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan hari demi hari sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Selama kita ada di dalam dunia ini memang kita akan menghadapi masalah. Apakah masalah itu kecil, sedang ataupun besar. Barangkali bukan kita yang langsung mengalami, tetapi anggota keluarga kita, atau teman kita, atau lingkungan di mana kita berada. Kemudian masalah-masalah itu mulai mempengaruhi kita. Tetapi jangan khawatir dan jangan takut Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah mengasihi kita. Allah ingin kita bahagia. Allah ingin kita diberkati. Dan Allah ingin kita dipuaskan. Sebagaimana firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada banyak orang yang mengikuti Dia. Di atas bukit Dia berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan seluruh dahaga jiwa kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan penghiburan yang sejati. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi setiap kebutuhan kita. Karena itu, percayalah kepada Tuhan. Bahkan pemazmur mengatakan di dalam firman Allah, Mazmur 62 ayat 9, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan. Sampaikan apa yang menjadi pergumulan. Sampaikan apa yang menjadi harapan.
Sampaikan apa yang menjadi impian-impian hatimu. Percayalah, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang percaya kepada Dia. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah berpangku tangan kepada orang yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran. Orang-orang yang haus dan lapar akan firman Allah. Orang-orang yang haus dan lapar akan pribadi Tuhan. Haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang baik. Sungguh baik dan sangat baik. Dia rindu memuaskan dahaga jiwa kita. Dia rindu memberkati kita dalam kelimpahan kasih karunia. Dia rindu untuk bersekutu dengan kita selalu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya di dalam hati kita Tuhan telah tanamkan benih-benih kerinduan untuk menghampiri Allah. Tuhan telah menaruh benih-benih kerinduan di dalam hati kita, di mana hati kita yang terdalam selalu merasa lapar dan haus akan kebenaran. Tapi kadang-kadang atau seringkali kita mengabaikan hal-hal tersebut. Kita membiarkan saja karena kita fokus kepada keinginan-keinginan, cita-cita kita. Kita fokus kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang ada di dalam dunia ini, sehingga kita tidak peduli dengan kerinduan-kerinduan yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Sesungguhnya Tuhan sudah menaruh rasa lapar dan haus akan kebenaran, rasa lapar dan haus akan firman Allah. Rasa lapar dan haus akan pribadi Tuhan. Dia mau kita terus membangun, mengembangkan sikap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia rindu memberkati kita. Karena itu, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepada Dia dengan sungguh-sungguh, dan kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Bersyukur untuk firman-Mu Bapa. Luar biasa yang kami dengar Tuhan. Berkat-Mu tercurah melimpah sekali. Karena salib-Mu kami menang. Karena salib-Mu kami selamat Tuhan. Karena salib-Mu kami bersuka cita. Karena salib-Mu kami disembuhkan. Karena salib-Mu kami dipulihkan Bapa. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Muliakan Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
berserah hanya kepadamu. Yesus telah segalanya. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat hidupku, hidupku. Katakan karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Salibmu, salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mendapatkan kasih karunia untuk mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan sangat penting bagi kita, karena ini sebagai sarana untuk kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang menanggung seluruh dosa kita, seluruh hukuman yang harusnya kita terima, seluruh kesengsaraan kita, seluruh sakit penyakit kita, seluruh kelemahan kita ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Perjamuan Tuhan adalah sarana di mana Tuhan menyatakan kehadirannya secara khusus. Dan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus adalah sarana di mana Allah menyediakan kasih karunia bagi kita yang datang menghampiri Dia, datang merendahkan hati di hadapannya, datang mempersembahkan hidup kepada Dia. Mari kita siapkan hati mengikuti perjamuan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Untuk kami boleh mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Sebelumnya kami merendahkan hati di hadapan-Mu dan memohon ampuni kami dari semua dosa dan kesalahan dalam perkataan, pikiran, dan tindakan kami. Basuh kami dengan darah Yesus, sehingga kami layak mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah roti yang ada di tanganmu. Bapa, kami mengangkat roti kami di hadapan-Mu. Kami memohon kasih karunia-Mu. Kami memohon pengurapan-Mu, berkat-Mu, pengudusan. Pada waktu kami makan, kami mengalami pengalaman yang indah, pengalaman yang baru, pengalaman yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah firman Allah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, angkatlah cawan yang ada di tanganmu. Bapa di sorga, kami mengangkat cawan ini, anggur ini di hadapanmu. Kami memohon kasih karunia-Mu, berkati, kuduskan dan urapi, sehingga waktu kami meminumnya, kami mengalami pengalaman yang indah, pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, menanggung seluruh dosa kami, kesalahan kami, dan hukuman yang harusnya kami terima. Demikianlah firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena kasih karunia-Mu kami diampuni. Karena kasih karunia-Mu kami dibasuh oleh darah-Mu Tuhan Yesus Kristus dari segala dosa dan kesalahan kami. Karena kasih karunia-Mu kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena kasih karunia-Mu kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena kasih karunia-Mu, Engkau menyertai kami, Engkau hadir di dalam hidup kami, Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau selalu menopang dan menolong kami. Puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan khusus, masalah keluarga, anak-anak, keuangan, atau ada di antara kita yang sedang sakit. Mari datang kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mengasihi kita. Dia ada di tengah-tengah kita dan Dia siap menjamah dan menjawab setiap doa kita. Mari buka hatimu dan arahkan hatimu hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami angkat hati kami dan kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mengaku bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang selalu mengasihi kami dan menjawab doa-doa kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami angkat hati kami kepadamu, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang berbaring baik di rumah sakit maupun di rumah sendiri Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Tuhan, bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus, setiap penyakit kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang mengalami masalah keluarga, hubungan suami istri yang mulai retak, anak dan orang tua tidak ada komunikasi dengan baik. Tuhan, kami bawa setiap keluarga anak-anak Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap keluarga ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih ilahi mengalir atas setiap keluarga anak-anak Tuhan yang hari ini Tuhan Yesus menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, kasih-Mu mengalir antara suami, istri, orang tua dan anak. Tuhan, ikat dengan tali kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih yang mula-mula itu akan kembali Tuhan bangkit dalam keluarga anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan yang ada pergumulan dengan keuangan untuk biaya-biaya sekolah anak-anak, biaya kontrak rumah, biaya kehidupan makan dan minum sehari-hari. Tuhan, Engkaulah Tuhan Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyiapkan setiap berkat bagi kami. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus adakan terobosan keuangan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, mungkin mereka sudah tidak ada lagi Tuhan pekerjaan yang tetap. Mungkin mereka sudah menerima gaji hanya setengah Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan, bukakan lapangan pekerjaan dan berikan pekerjaan yang tepat, yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh bekerja kembali, sehingga ada makan dan minum di rumah mereka, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami menerima jawaban Tuhan tepat pada waktu-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami percaya, kami angkat hati dan iman kami di hadapan Tuhan, dan kami sudah terima jawaban dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, siapkanlah hatimu, serahkanlah seluruh keberadaan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau ditetapkan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau ditetapkan menjadi pemenang. Engkau ditetapkan untuk diberkati dan memberkati. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.